Seorang oknum guru honorer sekolah dasar di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah ditangkap polisi karena mencabuli dua siswinya. Ironisnya, aksi asusila itu dilakukan di ruang kelas dan perpustakaan sekolah. Anggota Reskrim Polres Kendal, Jawa Tengah mendatangi kediaman oknum guru honorer sekolah dasar yang diduga mencabuli muridnya sendiri. Pelaku yang dilaporkan orang tua korban ini kemudian dibawa ke Mapolres Kendal. Saat diperiksa, polisi mengaku sudah mencabuli dua anak didiknya selama 5 kali. Ironisnya, aksi bejat itu dilakukan di perpustakaan dan ruang kelas. Modusnya dengan mengiming-iming uang dan memperlihatkan video porno kepada korban. Kasus ini terungkap setelah orang tua korban membuka telepon genggam anaknya. Ini bisa terungkap yaitu laporan dari orang tua korban pada tanggal 22 Desember. Itu korban atau pelapor membuka HP anaknya yaitu korban. HP tersebut terdapat chat WA korban dengan gurunya. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Kendal. Ia dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang remaja putri menjadi korban persetubuhan di bawah umur oleh kepala desa di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Korban yang sudah tak tahan dengan aksi pelaku segera melapor ke kantor polisi. Remaja putri yang masih duduk di bangku kelas 2 SMA ini, FI 16 tahun, mendatangi Polres Muna, Sulawesi Tenggara. Ia melapor karena menjadi korban persetubuhan seorang kepala desa. Korban mengaku pelaku menyetubuhi dirinya sebanyak 3 kali di rumah korban. Modus pelaku dengan pura-pura bertamu ke rumah korban dan saat rumah sepi, pelaku menjalankan aksi bejatnya. Setiap kali menyetubuhi korban, pelaku mengancam akan menyakiti korban jika melapor kepada keluarganya. Penyidik pun segera memanggil terduga pelaku untuk dilakukan pemeriksaan. Benar ada laporan tentang perbuatan cabul yang dilakukan oleh Desa Motong Berat berinisial U yang sekarang sebentar dilakukan penyelidikan. Keluarga korban berharap pelaku segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Febriano Tameng, iNews melaporkan. Seorang bocah 3 tahun ditemukan pingsan tidak sadarkan diri diduga menjadi korban penganiayaan. Korban pertama kali ditemukan sang tante di belakang rumah dengan kondisi luka di sekujur tubuh. Sungguh malang nasib bocah berinisial NA yang terbaring lemah di Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai, Sulawesi Selatan. Bocah 3 tahun ini dirawat intensif akibat luka memar di sekujur tubuh. Ironisnya, NA ditemukan sang tante di belakang rumahnya dalam keadaan tak sadarkan diri dengan luka di wajah, kaki, dan tangan di Desa Lapabose, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Menurut pihak rumah sakit, akan dilakukan CT scan pada kepala untuk memastikan kondisi korban. Untuk kondisi sekarang, awalnya kan dia kesadaran menurun masuk di IGD. Sekarang ini di perawatan bedah setelah menangani beberapa pengobatan dan terapi pemberian oksigen, dia sudah kesadaran. Apa ini? Menurut dari keluarga pasti itu korban kekerasan. Kini keluarga korban sudah melaporkan kasus dugaan penganiayaan ke Polsek Kajuara. Untuk terduga pelaku saat ini dalam penyelidikan polisi. Dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pencarian lebih dari 24 jam, 13 orang warga yang tersesat akhirnya ditemukan di Gunung Pangrango, Bogor, Jawa Barat. 13 warga hilang kontak saat naik ke Gunung Pangrango untuk ziarah ke makam keramat.
Usai dinyatakan hilang selama 2 hari 2 malam, 13 warga yang hilang akhirnya ditemukan dengan selamat di kawasan Gunung Pangrango, Kabupaten Bogor. Sebelumnya 13 warga ini hendak mendaki ke Gunung Gede dengan melalui jalur pendakian Cilengsi, Desa Cibeduk, Kecamatan Ciawi. Saat ditemukan seluruh korban dalam keadaan lemas dan langsung diberi pertolongan petugas. Seluruh korban mengaku hendak melakukan ziarah ritual untuk mengunjungi makam leluhur yang dianggapnya keramat. Mungkin karena mereka pas pulangnya malam mereka tersesat, jalannya mungkin gelap, akhirnya mereka tersesat. Baru dari kemarin tadi malam kita sudah melakukan pencarian, karena tadi malam gelap maka kita tunda pencarian tadi malam, kita lanjutkan tadi pagi hari ini. Sebelumnya, 13 warga asal Bogor mendaki Gunung Pangrango sejak Sabtu 27 Januari lalu. Namun pada Minggu pagi para pendaki dinyatakan hilang kontak hingga pihak keluarga meminta bantuan petugas untuk mencarinya. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Video amatir warga merekam puluhan anggota geng motor memasuki permukiman di Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Banten. Sambil membawa berbagai jenis senjata tajam, kawanan ini berteriak-teriak dan mengancam beberapa pemuda yang sedang nongkrong hingga membuat mereka kabur menyelamatkan diri. Kesal dengan ulah geng motor, warga akhirnya beramai-ramai membubarkan mereka. Batura tadi, geng. Ke belakang satu, nggak lama datang lagi temennya. Udah itu kejadian. Mereka bawa sajam apa aja, Pak? Samurai, Pak. Banyak banget, pedang sih bawa itu. Aksi kelompok geng motor yang kerap membuat onar di permukiman ini sudah kerap kali terjadi, sehingga warga menjadi resah dan takut beraktivitas pada malam hari. Warga berharap polisi menggelar patroli rutin agar warga kembali merasa aman saat beraktivitas. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda terluka akibat ditusuk sepupunya sendiri usai pesta miras di gang Jalan Tinumbu, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Usai kejadian, pelaku segera melarikan diri dan dinyatakan buron oleh polisi. Korban Alam Muarik, 24 tahun, segera dievakuasi ke Rumah Sakit Akademis Jauri Jusuf, Jalan Jenderal M. Yusuf, Makassar. Korban menderita luka tusuk di punggungnya dan perut akibat ditikam sepupunya SND 20 tahun usai menggelar pesta miras di gang Jalan Tinumbu. Hasil keterangan saksi, peristiwa berawal saat keduanya menggelar pesta miras bersama di pinggir jalan. Saat asik berpesta, korban dan pelaku terlibat cekcok adu mulut hingga berujung penikaman. Diduga cekcok dipicu pelaku yang meminta rokok hingga berujung mengungkit persoalan pekerjaan yang dijanjikan korban. Pelaku yang sakit hati selanjutnya melakukan aksi sadisnya. Bahwa adanya keributan di Jalan Tinumbu, lorong 148, di mana kedua pemuda itu melakukan pesta miras, akhirnya berujung adanya. Usai melakukan aksinya, pelaku segera melarikan diri dan dalam pengejaran pihak kepolisian. Sementara rumah korban dan pelaku yang saling berdekatan dijaga ketat guna mengantisipasi aksi balasan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Sesosok bayi laki-laki ditemukan warga di pinggir jalan di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Bayi tersebut dalam kondisi sehat dan langsung diserahkan warga ke puskesmas terdekat. Penemuan bayi laki-laki menggegerkan warga di Pengkontang, Kitserdang, Kecamatan Pogung, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Saat ditemukan, bayi tersebut terbungkus selimut dan plastik hitam. Saat ini kondisi bayi sehat dan aktif dalam perawatan pihak puskesmas Pogung, Tanggamus. Sebelumnya, bayi ditemukan warga yang hendak mengambil air tergeletak begitu saja di pinggir jalan. Jalan sini, ngambil airnya ke sana. Saya tuh lihat kantong plastik di sini nih. Tapi saya nggak saya langsung ambil. Tapi kok penasaran nih, Pak. Terus saya pulang ngambil air di situ. Saya lihat lah di sini. Saya taunya ada kain jarik. Saya buka dalamnya bayi.
Hingga kini polisi masih menyelidiki penemuan bayi ini dan mencari orang tua yang tega menelantarkan buah hatinya. Polisi telah menyita barang bukti plastik, kain batik, dan 1 buah kain perlak. Dari Tanggamus Lampung, Indra Siregar, iNews melaporkan. Dari informasi lainnya, pemirsa, banjir bandang menerjang 2 desa di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Selain merusak jembatan, banjir juga membawa material lumpur dan batu besar dari Gunung Bromo hingga menutup jalan desa. Banjir bandang menerjang Desa Lumbang dan Desa Prodo di Pasuruan, Jawa Timur. Banjir membawa material dari Gunung Bromo berupa lumpur, ranting hingga bebatuan. Kondisi terparah terjadi di Desa Lumbang di mana jalanan dan jembatan dipenuhi batu-batu besar. Sementara jalanan di Desa Prodo dipenuhi lumpur. Beruntung bencana alam di 2 desa ini tidak menelan korban jiwa. Parah setelah banjir kemarin itu karena banjir lumpur sehingga sampai sekarang ini belum teratasi, Pak, untuk lumpurnya. Jadi mohon dari penyelesaian dan bantuan dari pemerintah terkait mengenai pembersihan lumpur yang sekarang saat ini di jalan Dusun Gendol ini betul-betul memprihatinkan. Tugas gabungan harus menggunakan alat berat untuk menyingkirkan batu besar ke tepi jalan desa. Sementara warga bergotong royong membersihkan permukiman. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Kenaikan nilai pajak hingga ratusan persen oleh Pemkab Jombang menuai pro dan kontra warga Kecamatan Jombang, Jawa Timur. Mereka pun beramai-ramai mendatangi kantor desa untuk memprotes dan mengembalikan SPPT-nya kepada pemerintah. Ratusan warga desa Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur ramai-ramai mendatangi kantor desa memprotes kenaikan pajak yang diberlakukan oleh Pemkab Jombang. Warga menilai nominal pajak yang dinaikkan pemerintah terlalu tinggi, mencapai 2 hingga 5 kali lipat. Warga juga menolak membayar dan mengembalikan seluruh SPPT-nya kepada perangkat desa. Menurut warga, sebelumnya pajak sudah naik dari 200.000 menjadi 300.000. Namun kini kembali naik menjadi 700.000 lebih. Pajaknya yang awalnya 316 sekarang jadi 700. Segitu gimana? Ya, keberatan, Pak. Keberatan, ya. Ini yang dulu kan sudah naik, yang tahun berapa itu awalnya 200, tiba-tiba naik 316, orang tua saya enggak komplain. Kalau sekarang ini kan lonjaknya hampir 70%. Atas pengembalian SPPT yang dilakukan warga, Pemda setempat akan mengembalikan SPPT tersebut ke kantor Bapenda Jombang agar segera diverifikasi ulang. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Operasi pasar murah yang digelar di pendopo kantor Kelurahan Tingkir Tengah, Kota Salatiga, Jawa Tengah diserbu warga. Warga rela antre dan berdesakan demi mendapat beras 5 kg seharga Rp52.000. Antrean panjang warga terjadi di lokasi pasar murah yang digelar Dinas Ketahanan Pangan Jateng di pendopo kantor Kelurahan Tingkir Tengah, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Warga rela berdesakan agar bisa membeli beras 5 kg seharga Rp52.000. Operasi pasar murah ini digelar sebagai upaya Pemprov Jateng untuk menstabilkan harga bahan pangan di pasaran yang terus meroket. Sejumlah warga mengaku sangat terbantu dengan adanya operasi bazar murah tersebut. Ini 52. 52, kalau harga pasar biasanya? 60-an. 60-an, Bu, ya. Terbantu, Bu, berarti? Ya. Emang sekarang harga kebutuhan di pasaran mahal, Bu? Mahal. Selain beras, Dinas Ketahanan Pangan juga menyediakan aneka sayuran, minyak goreng, dan telur ayam yang bisa dibeli dengan harga di bawah pasaran. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Sejumlah anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS keracunan makanan usai mengikuti bimbingan teknis di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Seluruh korban menjalani perawatan di Puskesmas dan RSUD Majenang karena mengeluh mual, pusing, dan diare.
Sebanyak 9 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS jalani perawatan karena keracunan makanan di Puskesmas Wanareja, Cilacap. Seluruh korban berasal dari desa Majingkelak, Wanareja, mengeluhkan mual pusing dan diare. Sebelumnya 38 anggota KPPS mengikuti bimbingan teknis atau BIMTEK di Balai Desa Majingkelak Sabtu lalu. Saat BIMTEK, seluruh anggota KPPS menyantap makanan yang disediakan panitia. Namun sepulang dari BIMTEK, puluhan anggota KPPS mulai merasakan mual, pusing hingga diare. Muntah sama diare. Muntah diare. Lebih dari 1 kali. Ini masuk kapan ke sini? Masuk minggu malam. Minggu malam. Sekarang apa yang dirasakan? Masih diare sama pusing. Dari awal pagi hari tadi sampai sore hari itu pada masuk ke sini dengan keluhan mual muntah, disertai dengan diare, nyeri perut akut. Terus dan sebagian lagi mungkin ada yang ke arah RSUD Majenang sama area Jawa Barat sesuai dengan keluarga masing-masing seperti itu. Petugas medis segera memberikan obat antibiotik dan anti diare serta vitamin kepada anggota KPPS yang dirawat. Dari hasil pemeriksaan sementara, anggota KPPS ini diduga mengalami gejala keracunan ringan setelah mengkonsumsi makanan saat mengikuti BIMTEK. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, Ainus melaporkan. Pemirsa, putra Capres Ganjar Pranowo Alam Ganjar rembuk desa bersama ratusan anak muda Wonosobo, Jawa Tengah. Alam Ganjar menampung keluh kesah kaum muda Wonosobo soal lapangan kerja dan peluang usaha. Putra Capres Ganjar Pranowo, Alam Ganjar, langsung disambut meriah kaum muda setibanya di lapangan Poseidon Basketball Club di Desa Pancurwening, Wonosobo, Jawa Tengah. Meskipun hujan deras mengguyur, antusiasme ratusan kaum muda ini untuk bertemu Alam Ganjar tidak terbendung. Dalam kesempatan ini, kaum muda Wonosobo menyampaikan keluh kesah dan meminta saran Putra Capres nomor urut 3 ini, terutama berkaitan dengan lapangan pekerjaan dan peluang usaha, karena sebagian besar dari mereka berasal dari desa. Menurut Alam Ganjar, selain pendidikan sebagai modal utama, kaum muda harus meningkatkan skill untuk dapat bersaing. Oleh karena itu, sepertinya ada gap di antara skill yang dimiliki oleh para pencari lapangan kerja dan juga penyedia lapangan kerja. Oleh karena itu juga, soft skill itu menjadi hal yang penting untuk bagaimana kita bisa upskilling dan menyesuaikan dengan kebutuhan pasar lapangan kerja yang ada. Dalam rembuk desa ini, Alam Ganjar memimpin pembacaan Sumpah Pemuda Desa. Acara semakin meriah dengan penampilan tari lengger khas Wonosobo. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono, Ainus melaporkan. Nasib tragis dialami bocah 7 tahun di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara yang dicabuli 2 pria tetangganya. Kasus itu menjadi viral setelah laporan orang tua korban tak kunjung ditanggapi aparat Polres Langkat. Video curhatan hati seorang ayah korban pencabulan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara viral. Sang ayah menangis karena laporan kasus pencabulan anak perempuannya tak kunjung diproses aparat Polres Langkat pada 11 Januari 2024 lalu. Korban M, bocah 7 tahun, diduga dicabuli 2 pria, IS 40 tahun dan PD 15 tahun, tetangga rumah korban. Aksi cabul itu terbongkar awal Januari lalu saat korban mengeluh sakit pada alat kelaminnya ketika dimandikan sang nenek. Ketika ditanya, korban mengaku sudah dicabuli kedua terduga pelaku secara bergantian. Neneknya nak cerita, kena bisul gitu. Nah, jadi sampai sama orang tuanya, ditanya sama orang tuanya. Pengakuan dia tadi dikerjain sama sekolah. Sebelum video ayah korban viral, kedua terduga pelaku belum ditangkap dan masih bebas berkeliaran di permukiman warga. Kini terduga pelaku PD, siswa kelas 2 SMP, sudah diamankan polisi. Sedangkan terduga pelaku IS 40 tahun berhasil kabur. Namun belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait kasus pencabulan yang viral itu. Dari Langkat, Sumatera Utara, Erwin Syahputra, Ainus melaporkan. Mengaku sebagai poluan, seorang janda muda menipu puluhan orang untuk membuat surat izin mengemudi. Dalam aksinya, pelaku sudah meraup untung hingga 25 juta rupiah. Janda muda berinisial F, 33 tahun, asal Desa Matompi, Kecamatan Towuti diringkus oleh tim Satres Polres Luwu Utara, Sulawesi Selatan.
Ia diduga menipu puluhan orang dengan berpura-pura menjadi polwan dan menawarkan pembuatan SIM dengan harga murah dan proses cepat. SIM C sebesar Rp200.000, SIM A Rp300.000, dan SIM B umum seharga Rp400.000. Selama beraksi, pelaku berhasil mengumpulkan uang tunai hingga Rp25 juta. Yang melapor ke Polres secara resmi adalah 3, namun dari pengakuan tersangka dia sudah melakukan sampai mendapatkan keuntungan sebanyak 25 juta. Jadi dengan modus dia mengaku sebagai anggota Polwan Luhut Timur dapat mengurus SIM secara murah cepat. Meski hanya ada 3 korban yang melapor secara resmi, polisi tetap melanjutkan proses hukumnya. Untuk menghindari kejadian serupa, polisi mengimbau kepada warga untuk tidak mengurus SIM melalui calo. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Seorang pria pelaku pencurian barang berharga milik wanita malam ditangkap polisi usai gasak uang puluhan juta rupiah. Pelaku beraksi dengan modus berpura-pura ajak check-in korban di hotel. Seorang pria berinisial MM tak berkutik saat ditangkap aparat kepolisian sektor Taman Sari, Jakarta Barat di tempat persembunyiannya di kawasan Bekasi usai menipu sejumlah wanita malam. Pria 26 tahun ini ditangkap lantaran mencuri barang berharga wanita malam usai dikencaninya di sebuah hotel di Taman Sari, Jakarta Barat. Pelaku nekat menggasak uang korban dengan total puluhan juta rupiah. Kepada polisi, pelaku mengaku telah puluhan kali beraksi di wilayah Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang dengan modus berpura-pura mengajak check-in di hotel. Pelaku pura-pura meminjam handphone korban untuk memesan makanan, lalu setelah mengetahui PIN korban, pelaku membuat lengah korban. Setelah korban lengah, pelaku lalu kabur dengan menggasak barang-barang berharga milik korban seperti handphone, uang, dan ATM. Kini pelaku mendekam di Polsek Taman Sari dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Dari informasi lainnya, pemirsa, ular king cobra sepanjang 2,5 meter membuat panik saat nyaris masuk rumah warga di Trenggalek, Jawa Timur. Sementara sejak memasuki musim penghujan, petugas Damkarmat Bojonegoro telah mengevakuasi 46 ular yang masuk rumah warga. Petugas damkar mengevakuasi ular king cobra sepanjang 2,5 meter dari rumah seorang warga Desa Jajar, Kecamatan Gandusari, Trenggalek, Jawa Timur, Senin malam. Usai dievakuasi dari dekat tembok samping rumah, ular sangat berbisa ini diamankan ke kantor Dinas Kebakaran Trenggalek. Sebelumnya ular king cobra itu membuat panik saat berada di teras dan nyaris masuk rumah warga. Sementara petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Bojonegoro, Jawa Timur telah mengevakuasi puluhan ular sejak memasuki musim penghujan. Selama awal hingga 29 Januari tahun ini saja, petugas sudah mengevakuasi 46 ekor ular yang mayoritas jenis kobra dan piton. Puluhan ular sepanjang 50 cm hingga 4 meter tersebut dievakuasi dari dalam rumah warga, baik di permukiman padat maupun di pinggir atau kawasan hutan. Selain mencari tempat lembab, faktor lain yang menyebabkan ular masuk ke rumah adalah mengejar mangsa seperti tikus. Petugas Damkarmat Bojonegoro pun memberikan sejumlah tips untuk mencegah ular masuk ke dalam rumah. Di antaranya tidak menumpuk barang yang tidak diperlukan di dalam rumah. Bersihkan secara rutin area dalam dan luar rumah dan berikan wangi-wangian yang menyengat karena aroma wangi cenderung tidak disukai ular. Dari Trenggalek dan Bojonegoro, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pemotor yang kebut-kebutan di jalan menabrak mobil di Jalan Sultan Serdang, arteri Bandara Kuala Namu, Deli Serdang. Akibatnya tubuh korban terpental hingga ke parit dan mengalami patah tulang. Dua orang pemotor terekam tengah kebut-kebutan di Jalan Sultan Serdang, arteri Bandara Kuala Namu, Deli Serdang. Namun saat hendak menyalip kendaraan di depannya, salah satu pengendara sepeda motor menabrak sebuah mobil hingga terpental ke dalam parit. Korban pun masuk ke dalam parit dan menderita luka serta patah tulang. Diduga korban tak mampu mengendalikan kendaraannya saat hendak menyalip hingga kecelakaan terjadi. Sepeda motornya ini juga masuk ke semak-semak, Pak.
Cuma itu yang bisa saya ketahui, Pak. Nah, saat itu ada nggak pihak kepolisian yang datang saat itu? Ada juga, Pak. Jadi korbannya gimana tadi kondisinya? Kondisinya ya luka-luka gitu lah, Pak. Usai kejadian, korban dievakuasi ke rumah sakit, sementara sepeda motor dan mobil diamankan ke Satlantas Polresta Deli Serdang. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Khawatir membahayakan, warga Kampung Lawang Seketeng 3 Surabaya, Jawa Timur meminta buaya yang dirawatnya selama 5 tahun dan semakin membesar untuk dievakuasi petugas. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Lintas iNews Siang hari ini. Informasi menarik lainnya akan hadir dalam jurnal Lintas iNews Siang bersama rekan saya Aldi Hawari. Saya Desvita Bionda, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petugas BPBD Surabaya berusaha mengevakuasi buaya muara jantan sepanjang 2 meter dari dalam rumah warga di kawasan Kampung Lawang Seketeng, Gang 3, Surabaya. Buaya yang diberi nama Piko ini sudah 5 tahun dirawat Dwi Pujiono di rumahnya di lorong seluas 1 kali 3 meter. Buaya muara didapat setelah pemilik menemukannya saat memancing di Sungai Wonorejo Mangrove. Pemilik memutuskan menyerahkan buaya karena ukuran tubuhnya yang semakin besar dan khawatir membahayakan. Proses evakuasi pun berjalan selama 1,5 jam. Setelah dipelihara 5 tahun, keluarganya ini merasa khawatir akan keselamatan anggota keluarganya karena sudah semakin besar dan saat ini sudah sekitar 2 meter panjangnya. Buaya muara merupakan satwa dilindungi dan apabila warga menemukannya, sebaiknya segera melapor pada BKSDA atau instansi terkait. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.